Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemberontakan DITI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Aufa Ranjani absen 2, yang kedua ada Safila Putri Fairistia absen 31, yang ketiga ada Vian Fansi Permana absen 32, yang keempat ada Yudhistira absen 33, dan yang terakhir ada Zahra Devina absen 35. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam, sebelum itu ada peta konsep dari DITI. Yang pertama kami akan menjelaskan latar belakang, dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pemberontakan DITI di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Jawa Barat terjadi mulai Februari 1948 hingga 4 Juni 1962, dilandasi ketidakpuasan dari Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Di awal tahun 1948 terjadi pertempuran antara SM Kartosoewirjo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan juga Raden Oni Syahroni. Pertemuan ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Mereka menganggap perjanjian ini tidak melindungi warga Jawa Barat, yang dimana salah satu keputusannya adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di garis Van Mock harus dipindah ke daerah yang dikuasai oleh RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Tujuan dari pembentukan TII sendiri adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari Indonesia. Kartosoewirjo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DITII. Akan tetapi, laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang berada di bawah pengaruh Kartosoewirjo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Vakum kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan oleh Kartosoewirjo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia menyatakan pembentukan Darul Islam atau Negara Islam DI dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Kartosoewirjo mengubah penolakan dengan membentuk negara Islam yaitu Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Sejak tahun 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer yang dinamakan Operasi Terpadu Pagar Betis, di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITI berada. Tujuan dari taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan juga operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DITII. Melalui operasi ini pula, Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tahun 1962, lalu dijatuhi hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITII Kartosoewirjo. Kita akan membahas 3 pemberontakan besar yang dilakukan DITII di Jawa Tengah. Yang pertama itu ada pemberontakan yang terjadi oleh pasukan Amir Fattah, yang kedua pemberontakan oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umat Islam atau AUI, dan yang terakhir pemberontakan yang terjadi oleh Batalion 426 dari Divisi Diponegoro. Kita akan membahas pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Amir Fattah. Amir Fattah sendiri yang merupakan tentara Hizbullah. Tentara Hizbullah ini tentara buatan Jepang pada masa pendudukan Jepang yang akhirnya setelah masa pendudukan Jepang berakhir dimasukkan ke dalam Tentara Nasional Indonesia oleh pemerintah. Jadi ia merupakan seorang TNI. Untuk latar belakang pemberontakan ini sendiri sama dengan pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat, yaitu ditandatanganinya perjanjian Renville pada 1948 oleh Amir Syarifuddin. Perjanjian Renville ini menarik TNI dari daerah Pekalongan, Brebes, dan Tegal ke Yogyakarta. Namun Amir Fattah yang notabene seorang TNI, ia tidak mau ikut serta untuk hijrah. Jadi saat TNI pergi ke Yogyakarta dan terjadi kevakuman di wilayah ini,
Amir Fatah dan pasukannya mengambil alih. Setelah agresi militer Belanda kedua di tahun yang sama, akhirnya TNI menduduki kembali daerah Pekalongan, Brebes, dan Tegal. Namun pasukan TNI pas pulang berarti kaget dong, karena semua perintah itu di bawah oleh pasukannya Amir Fatah dan pasukan Hizbullahnya. Akhirnya antara pasukan Amir Fatah dan pasukan TNI mereka melakukan kesepakatan. Salah satu kesepakatannya itu bahkan mengangkat Amir Fatah sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun siapa sangka ternyata kesepakatan ini ditolak secara mentah-mentah oleh Amir Fatah karena perbedaan ideologi yang dianut. Di tengah-tengah ketegangan TNI dan Amir Fatah, ternyata datanglah utusan Kartosuwiryo menemui Amir Fatah untuk mengangkatnya sebagai Panglima TNI di Jawa Tengah. Akhirnya Amir Fatah ikut memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah, dan sejak itu terjadi kekacauan konflik terbuka antara pasukan Amir Fatah dengan pasukan TNI. Tetapi berbeda dengan DITI di Jawa Barat nih, perlawanan Amir Fatah ini nggak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanannya cepat berakhir. Akhirnya Amir Fatah menyerah pada 1951 di bulan Desember. Yang kedua, kita akan membahas pemberontakan yang dilakukan oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umat Islam atau AUI. Untuk tokoh pelopor pemberontakannya sendiri namanya Kiai Haji Mahfuz, dikenal juga sebagai Kiai Sumulangu. Ia merupakan tokoh yang pro terhadap piagam Jakarta yang bunyinya negara berdasarkan syariat Islam. Kemudian ia didukung oleh AUI karena memiliki persamaan cita-cita, yaitu menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Untuk AUI, wilayah operasionalnya berada di daerah Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan di Jawa Tengah. AUI dan Tentara Nasional Indonesia waktu masa pendudukan Belanda, sebenarnya mereka ini saling bahu-membahu untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun ini dia latar belakang kenapa AUI juga ingin melakukan pemberontakan, yaitu karena pemerintah melakukan program RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi milik Kabinet Hatta. AUI merupakan salah satu laskar yang terkena demobilisasi akibat RERA ini. Sebenarnya sebelum melakukan pemberontakan, pemerintah ini sudah mengajak berunding Kiai Sumulangu yang lagi-lagi ditolak secara mentah-mentah. Pada akhir Juli 1950, akhirnya Kiai Sumulangu melakukan pemberontakan. Tentara RI berhasil menumpas pemberontakan ini setahun setelah Kiai Sumulangu melakukan pemberontakan. Sampai pada akhirnya Kiai Haji Mahfuz tewas di daerah Gunung Srandil, daerah Cilacap pada 1950. Yang ketiga yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh ex-Batalion 426 dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah, dipimpin langsung oleh Kapten Sofyan. Jadi Batalion 426 ini tentara-tentara Indonesia yang anggotanya berasal dari Laskar Hizbullah. Jadi simpati sama kerjasama mereka sama Darul Islam jadinya tampak dong, karena DITI juga berbasis pasukan Laskar Hizbullah. Untuk cakupan wilayah gerakan Batalion 426 ini dari daerah Kudus, Klaten hingga ke Surakarta. Pertempuran meletus awalnya di tanggal 8 Desember 1951, namun berhasil ditumpas beberapa bulan saja sampai di 9 Mei 1952. Ternyata umur pemberontakan DITI di Jawa Tengah sebentar ya. Nah, iya guys, jadi penumpasan pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini ditangani langsung dengan tokoh-tokoh militer yang sangat hebat. Untuk pemberontakan yang dilakukan oleh Amir Fatah dan juga AUI itu ditangani oleh strategi gerakan banteng negaranya milik Letkol Kolonel Ahmad Yani yang anggotanya itu diberi nama sebagai Banteng Riders. Sedangkan untuk pemberontakan Batalion 426 itu dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto dengan operasinya yang dinamai sebagai Operasi Merdeka. Selanjutnya ada DITI Sulawesi Selatan yang dipimpin di bawah Letnan Kolonel Kahar Muzakar.
Pada awalnya, pemberontakan ini disebabkan karena ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk tentara republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulsel. Namun, beberapa tahun kemudian pemberontakan beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DITI Kartosuwiryo. Kar Muzakkar sendiri pada masa perang kemerdekaan pernah berjuang di Jawa dan menjadi komandan komando grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 49, ia ditugaskan ke daerah asalnya untuk membantu KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Nah, KGSS ini dibentuk sewaktu perang kemerdekaan dan berkekuatan 16 batalion atau 1 divisi. Pemerintah ingin agar kesatuan ini dibubarkan untuk kemudian dilakukan reorganisasi tentara kembali. Semua itu dalam rangka penataan ketentaraan. Tapi sayangnya KGSS menolaknya. Namun Kahar Muzakkar malah menuntut kepada panglimanya agar KGSS tidak dibubarkan, tapi meminta agar seluruh anggota KGSS dijadikan tentara dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan ini langsung ditolak oleh pemerintah karena pemerintah berkebijakan hanya akan menerima anggota KGSS yang memenuhi syarat sebagai tentara dan lulus seleksi. Kahar Muzakkar tidak menerima kebijakan ini dan memilih berontak diikuti oleh pasukan pengikutnya. Lalu selama pemberontakan, Kahar Muzakkar pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo. Pemberontakan yang dilakukan Kahar Muzakkar memang memerlukan waktu lama untuk menumpasnya. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Di tahun itu, Kahar Muzakkar tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Syarifuddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Perdana Menteri Kabinet Hatta II menetapkan Aceh sebagai Provinsi Aceh untuk mengantisipasi KMB. Namun KMB ditandatangani, akhirnya Indonesia berubah menjadi RIS. Pemerintah RIS yang tidak mengetahui kalau Aceh jadi daerah istimewa akhirnya menurunkan Aceh jadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Daud Bere bertambah kecewa karena Soekarno melanggar janjinya kepada rakyat Aceh. Salah satu janjinya yaitu diperbolehkan menegakkan syariat Islam di dalam pemerintahannya. Aceh menuntut hak otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak lebih bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Atas dasar inilah pemerintah berupaya menempuh jalan pertemuan. M. Hatta, M. Natsir, dan Soekarno menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan masalah tersebut namun gagal. 1953 Daud Bere menyatakan Aceh bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Konflik tersebut berlangsung secara beberapa tahun hingga pada tahun 1959 pemerintah menyerah dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa. Selanjutnya kita akan membahas DITI Kalimantan Selatan. Ketika konflik dengan Belanda mereda, pemerintah melakukan penataan ulang ketentaraan di Kalimantan Selatan sehingga menimbulkan kekecewaan dari beberapa tentara karena tidak mendapat posisi yang diinginkan. Sehingga Letnan II Ibnu Hajar ini mengumpulkan tentara-tentara yang merasa kecewa lalu mendirikan pasukan baru bernama Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas atau KRIYT. Kemudian, kerusuhan pun terjadi. Berbagai penyelesaian damai sudah dilakukan oleh pemerintah, namun upaya tersebut terus mengalami kegagalan. Akhirnya, pemberontakan pun pecah. Pada akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DITI Kartosuwiryo. Karena pemerintahan DITI Kartosuwiryo menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DITI sekaligus Panglima TNI Kalimantan. Konflik dengan tentara Republik terus berlangsung selama bertahun-tahun. Baru pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah, lalu ia berharap mendapat pengampunan. Tapi sayangnya pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati. Jadi kesimpulannya yaitu DITI bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. DITI juga ada di berbagai daerah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Dan ada juga tokoh-tokoh dari DITI, yaitu Kartosuwiryo, Amir Fattah, Kiai Haji Mahfudz, Kapten Sofyan, Kahar Muzakkar, Daud Bere,
dan Ibnu Hajar. Nah, ini ada daftar pusakanya. Jadi kami mencari referensi dari kompas.com, buku cetak halaman 11-15, pijarbelajar.id, dan Detikpedia. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.